RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Naik Grand? Yes! Naik pelaminan? Nanti dulu! Wah, yuk. Ya ampun, Ya Cak. ampun, yuk. Apike yo. Iya, iki hawane biran yo Eh. sepoi-sepoi ngono ya. Ini oksigen luar biasa sehat kalau di sini. Iya, tapi nggih masker tetap ya. Ha-ha. Terus waduh. itu ada kong kali kong. Oh, apa itu? Oh, kolang kaling. Tuh, iku kolong-kolong. Kolang kaling, ono nongko, Nah, ono londo, jadi nongko londo terus. ono kates yuk. Sing Ha-ha. paling penting ono kolam nang kene. Lah. Wah, enak banget iki. Kita dari Lumajang loh ya dulu. Oh iya, Terus nggone kok wadem. tekan endi ki, Cak? Iki tekan Ledo Ombo yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku taunya Ledo Ombo itu ya Tanoker. Lah, Iki tuh ya? sampean tak yo tanoker pisan. Loh iki wis di Tanoker. Tanoker iki. Alhamdulillah. Ini kolam renangnya gambar egrang lah kene ini sorry iki. Temenan. Lah, Iya. dua sejoli sudah ada. Lah, sapa iki yo? Tapi kita sapa dulu ya. Iya. Kan kita tamu ini. Oh iya medaya, Kita, Ding. nggih. Assalamualaikum. Ya. Ya, pakai mic boleh Bu, enggak apa-apa. Bapak monggo silakan. Iya. Oke. Aduh, Aduh. enggak pakai salim nggih. Gini. Inggih. Salim jauh. ngene. Salim jauh. Salim jauh. Iya. Nun sewu, Mbak Cici apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Oh, afiat, oke. mudah-mudahan lahir dan batin. Amin. Gimana Yukino? Tetap ginu-ginu. Tetap gino-gino, always gino, Iya, always sehat, Ah. always bahagia dan membahagiakan. Dan always ingat namanya Ginu nggih. Iya, selalu dah. Nggih. Matur nuwun Lek Hang juga berkenan didayoi ya, Cak. Oh, Ya, oke. sama-sama udah dikunjungi. Alhamdulillah. Mudahan ini berkah Amin, amin. jadi cahaya buat Tanoker. Oke, amin. Oh, Lek Han. Lek Hang. Hang. Heeh. Oh. Kalau Dulu aku manggilnya gitu. waduh, kalau bahasa Sekarang- Inggris bacanya Lek Heng. Lek Hang ya. Oke. Yuk, kita Dalam- sekarang ini dalam acara RRI Net obrolan Obrolan budaya. budaya. Waduh, mantap sekali karena kita alhamdulillah dari episode per episode sekarang udah semakin ini ya, yuk. Sudah semakin berkembang Betul, daripada berkembang. episode yang pertama, Betul, ya toh? betul sekali. Kita sekarang ada di nuansa alam sekali yuk. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa di luar. Kali ini obrolan budaya kita sangat spesial sekali yuk ya, dan Iya. juga para pemirsa Arena yang ada di seluruh Indonesia, karena kita berketempatan di Tanoker yuk. Tanoker. Nah, oke. Ledo Ombo itu wilayah yang jauh dari kota, Cak. Betul, dari kota Jember ini kurang lebih memakan waktu 30 hingga 45 menit. Siapa yang makan? Saya pakai minum. Ya, jadi waktunya cukup panjang tapi sampai di sini kita benar-benar terbayarkan gitu ya. Oke, dan istimewanya apa yuk? Banyak ya. Oh, wes, enggak bisa diceritakan mulai Levelnya dari. internasional. Oh ya itu salah satunya. Ini karena ada sejoli yang jadi idolaku dari dulu ya, Cak. Dulu, idola. Mas Supo sama Mbak Cici ini, wah, wes. Betul. Wes dah lah. Tapi Anu, kan apa? kita baru menyapa saja. Kalau Oh, kita iya. kenalkan lebih detail, nah Monggo. jadi beliau ini adalah ini ya, founder Tanoker Ledo Ombo. Ya. Gitu. Yang pertama saya kenal dulu Bapak dulu, Dr.
Dokter rek. Dokter Insinyur Supo Raharjo MSI. Ya. Oke. Kemudian Mbak Cicinya Mbak Dr. Anda Farha Cici Abdul Qadir Asegaf MSI. Ya Allah, luar biasa. Cek dowone. Titipan Bu. Nah, beliau berdua dulu itu ya Inggih. sudah luar biasa di ibu kota ya. Oh. Terus terpanggil biar cerita sendiri. Iya, tapi sebelum cerita yuk, ada iki balik yuk, Cak gurung kenal ada iki sapa? Oh, saya Ginu Mujayati Suginu. Kula Cak Gemol Wijadi Sugumol-gemol. Lah, Gemol dungo. pasangan duel dari RRI Jember. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya wis yuk kita coba sapa-sapa dulu, sapa-sapa lagi. Monggo Mas Supo dulu Nggih. aja. Lho Pak Supo lek Hang. Oh iya Lek Hang dulu. Aku kan sekarang sudah besar, Cak, enggak boleh manggil Lek. Monggo ini Lek Hang bisa menceritakan apa sih sebenarnya Tanoker ini gitu. Kok bisa kasih nama Tanoker gitu? Kok bukan nama yang lain, kan dari Jakarta bisa nama keren Michael gitu. Apa hubungannya? Ya, makasih. Sebetulnya yang kasih nama anak-anak itu bukan saya ya. Kan sini sebetulnya ya kebetulan saya pulang ke sini 2009 ya. Tadinya di Jakarta 20 tahunan lebih. Nah, ketika pulang sini saya punya anak 2, jadi biar anak-anak kerasan juga, kebetulan punya halaman luas ya, banyak anak-anak main ke sini lah. Jadi kemudian anak-anak kumpul, sering berkumpul, belajar bersama, bermain bersama. Ya kemudian anak-anak pengen punya nama, mereka mencari nama sendiri. Waktu itu kan populer lagu Kepompong ya, Kepompong Persahabatan itu. Jadi tapi mereka kan seneng yang ada Tanoker, Cangkuster apa itu, terus dia menemukan bahasa lokal sini itu Tanoker itu artinya ya kepompong. Tanoker itu bahasa Madura. Wah, iya saya bilang keren juga itu kalau nama kelompok belajar kalian Tanoker. Jadi komunitas belajar itu sebetulnya forum untuk belajar bersama aja anak-anak. Tapi memang awalnya anak-anak, kemudian berkembang menjadi yang ibu-ibunya juga ikut. Bapak-bapaknya ikut, eyang-eyangnya ikut, itu sebetulnya ya. Jadi prosesnya lama saya kira. Karena anak-anak sendiri ya itulah kemudian jadi forum belajar bersama. Oke. Awalnya sekitar tahun 2009 ya. 2009 pertengahan ya. Ya. Oke. Forum belajar dan bermain. Awalnya dari bermain, ternyata Betul. bermain itu sebuah proses belajar gitu ya. Jadi anak-anak itu keren ya. Betul, alhamdulillah sampai sekarang seperti ini akhirnya. Ya, kemudian mereka bisa punya ini juga punya menurut dia nilai-nilai itu ya ya bermain, ya bergembira, ya bersahabat, ya belajar, ya berkarya gitu ya. Kemudian itu jadi mutu mereka gitu ya. Oke, dengan nama Tanoker ini Pak ya. Oke, untung berdasarkan dari itu persahabatan bagai kepompong. Nah, coba aku dan bintang gitu. Bulelan bintang. Jadi sama Madura. iya, Tanoker itu lek basa Jawa ini entung. Untung. Nah. Oh, iya kepompong. Yang gitu nanti ya. berproses jadi kupu-kupu. Nah, jadi filosofinya nantinya indah gitu nggih Mbak Cici. Ini contoh kupu-kupunya. Oh iya, ada bunga-bunganya Oh ini iya, ya. aku jadi putri Tanoker iki lho. Waduh, dapat gelar Dapat ya. Ini wajib Waduh. nggih Mbak Cici? Ya, biasanya kalau tamu datang ke sini, kami memberikan mahkota kehormatan dari janur ya. Dan janur itu kan bahasa Arab awal, serapan ya dari bahasa Arab. Ja'an nur, datangnya cahaya. Jadi berdua ini cahaya. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Setiap tamu yang datang adalah cahaya. Ya. Apalagi kena langsung cahaya sentrongan matahari, sentrong. Benar, tambahlah itu cahaya plus vitamin D. Betul sekali, Ya, alhamdulillah. plus oksigennya luar biasa. Betul Memang sekali. di Tanoker itu banyak hal yang istimewa, spesial nih Mbak Cici.
Termasuk ini loh Cak, lo ono meja. Biasanya kalau di tempatku kan dikasih taplak ngono ya. Oh iya. Terus gue taplak apa yuk? Mancing-mancing nih, mancing-mancing kayak ini. Oh enggak. Iki lo taplaknya kok unik. Terus Apa ini Mbak Cici? Iya. Ini dari dedaunan yang ada di sini. Kami berusaha untuk kembali ke alam dan mencoba memperkenalkan bahwa alam itu mempunyai multifungsi gitu ya. Apa yang dihasilkan alam itu. Dan nanti setelah yang satu ini lewat akan saya panggilkan seorang yang membuat sesuatu yang sangat istimewa dari alam untuk Cak Gemol dan Mbak Gino. Minuman khas Tanokeria. Wah, ini sudah haus belum? Oh iya sudah. Meskipun di sini banyak air sih Bu, bergelimang. Dari tadi saya juga ngelirik ini sebenarnya minuman apa bukan? Bisa diambil. Cemilan yuk. Ini Ibu Juwana. Ibu Juwana yang tiap hari jadi kreator. Waduh, mantap. Dapur di Tanoker, bereksperimen dari dapur, revolusi itu bisa dari dapur. Jadi Bu Juwana ini yang mengolah beragam macam hal-hal yang dari alam menjadi sesuatu yang bisa kita konsumsi selain indah dipandang. Ya. Terima kasih ya Bu Juwana. Bu Juwana ini punya pengalaman. Apa Bu? Bertahun-tahun di Malaysia, 6 tahun di Madinah. Masya Allah. Jadi international chef. Kami Kelihatan beruntung. Iya. Waduh, ini beruntung sekali Bu yang mendapatkan Bu Juwana juga, akhirnya juga membantu di sini. Apaan nih Kicu? Yuk. Ini minuman bunga, apa Mbak Cici? Bunga telang. Telang Ya. Bunga telang tuh luar biasa. Telang itu kayak gimana? Nih. Tuh yuk, perkaranya yuk. Yang dipakai Yugino itu sehingga tambah cantik. Itu bunga telang ya. Jadi bisa dipakai hiasan, bisa dipandang-pandang, tapi juga dia menjadi sesuatu yang sangat menyehatkan. Bisa bikin cantik Bu ya. Bisa bikin cantik. Untung saya nggak pakai ini barusan Bu. Inner beauty-nya juga bisa bikin sehat dan juga cantik ya. Antioksidan dan juga. Sehat. Ya. Jadi ini seperti semacam teh gitu nggih? Iya, teh, harus direbus wedang, dulu atau? antioksidan. Kalau kami air panas aja mendidih, cemplungin telangnya, bisa dicampur macam-macam. Nah, ini campur kunir. Kunir bisa. Ini jahe bisa. Ini daun mint. Oh, daun mint. Daun mint. Ini belimbing. Belimbing ulu. Itu akan ada aroma yang lain. Ibu juga nanam daun mint Bu. Ada di sini. Di sini seperti kebun alam ya. Jadi ini taman kebun kalau kami bilang. Bukan hanya kebun tapi taman, sehingga kami coba untuk menanam sesuatu yang indah di mata tapi juga bisa dikonsumsi. Mantap sekali. Yuk. Di sini banyak ya. Ada minuman juga. Jadi Tanoker ini isinya tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga bisa inilah kita manfaatkan alam yang ada. Loh, dari segala umur nih gini Cak. Segala umur. Mulai dari anak-anak terus sampai eyang-eyang nggih. Nah, tapi ini yang perlu saya pertanyakan sebenarnya. Apa? Ini kenapa sih Tanoker kan kepompong? Kenapa kok bisa pakai egrang? Monggo Lek Hang, mungkin dulu. Ya anak-anak di sini kan sambil bermain ya, bermain permainan tradisi. Kalau zaman dulu mereka anak-anak tanya dulu kalau Lehang masih kecil tuh main apa aja, main-main. Jadi saya cerita macam-macam lah, mulai dari peta umpet, main kelereng karet segala macam itu, layang-layang. Tapi ketika saya nyebut kalau musim hujan biasanya kita buat egrang dulu zaman 70-an ya. Bikin sendiri kalau zaman dulu anak-anak dulu. Jadi bikin egrang. Mereka kaget karena ternyata mereka udah tidak main egrang lagi gitu. Terus kita bikinin lah berapa buah di sini. Mereka mulai tertarik. Jadi saya sebetulnya dulu kalau hari libur itu selalu bikin lomba-lomba anak-anak itu. Lomba-lomba macam-macam ya. Kemudian mereka bikin, ketika mereka mulai tertarik, mulai bermain egrang, tetangga-tetangga dekat gitu, kita bikin lomba balap egrang. Loh, banyak antusias. Tapi yang saya terkejut tuh anak-anak, jangan lomba balap egrang, Le. Bikin lomba tapi yang nari-nari gitu. Saya bilang, kok nari-nari egrang gimana? Nggak tahu mereka.
Nah dari situ mereka kemudian bikin koreografi tarian egrang. Jadi itu cikal bakal festival egrang pertama awal tahun 2010 sebetulnya. Nah, Langsung. yang ikut waktu itu ada 30 anak kita arak dari kecamatan, Pak Camat buka lagi sini dan nah mulai saat itu Ledo Ombo masuk koran. Biasanya kalau masuk koran Ledo Ombo biasanya itu kasus-kasus kriminal, kasus-kasus kejahatan. Zaman dulu Nah mulai itu hitam. mulai masuk budaya dan banyak teman-teman di luar mendukung mulai mahasiswa. Nah, kemudian dari situ mulai bikin egrang kedua, festival egrang ketiga terus sampai sekarang jadi 10. Oke. Sebelum dilanjut, ini Betul, ceritanya betul. tambah menarik, tambah siang nih tambah panas. Penasaran aku, ya Allah. Kita mau simak Tambah satu. ngelak enggak? Oh iya. tambah haus. Mau di-shoot malu makanya video dulu habis ini. Iya. Ya, kita simak dulu video yang satu ini sambil kita menikmati Wah, wedang telang. Masa kecil kita lebih sering diwarnai dengan berbagai macam permainan tradisional, seperti permainan lompat tali, backlen, main kelereng, dan masih banyak lagi. Rasanya seperti tiada hari tanpa bermain, baik bermain bersama teman maupun dengan orang tua. Namun kini seiring dengan majunya teknologi, banyak anak-anak sekarang yang tidak mengenal namanya permainan tradisional. Selain karena apabila harus kotor atau berpanas-panasan, godaan gadget juga sangat menggiurkan. Permainan tradisional kini seolah terganti dengan segala permainan game di komputer maupun di handphone. Bagi mereka, mungkin hal biasa, namun bagi kita yang pernah merasakannya, seolah ada yang hilang dari anak-anak generasi ini. Tapi siapa sangka kalau ternyata setiap permainan tradisional yang kita mainkan itu mengandung makna filosofi yang sangat dalam. Rupanya memang leluhur-leluhur kita yang menciptakan ragam permainan tradisional itu memang sengaja menyisipkan makna yang dalam. Seperti mencoba mendidik kita dengan cara mengaplikasikannya ke dalam sebuah permainan, entah kita menyadarinya atau tidak. Untuk tahu lebih lanjut permainan tradisional apa saja yang syarat akan makna, yuk langsung aja simak infonya berikut ini. Yang pertama, galasin. Galasin adalah permainan yang dilakukan berkelompok. Permainan yang bersifat menghadang lawan, dan badan yang sedang menjaga bertugas seperti pintu gerbang yang mencoba menghalau lawan yang mau melewatinya. Permainan ini ternyata mengandung makna yang dalam selain nilai kebersamaan dan juga kekompakan. Permainan mencoba menembus gerbang ini memang bermakna untuk terus berusaha melewati setiap halangan yang ada. Selain itu juga, untuk menumbuhkan pemahaman bahwa di antara pintu yang tertutup, maka akan ada pintu lain yang terbuka. Tentunya dengan berusaha. Yang kedua, egrang. Permainan yang menggunakan bambu sebagai pijakan ini memang saat ini sudah sangat jarang ditemui, kecuali dalam festival-festival tertentu. Rasa percaya diri sangat berpengaruh pada permainan ini. Di saat percaya diri sudah tumbuh, otomatis keseimbangan tubuh juga akan terjaga. Makna yang terkandung dalam permainan ini adalah, saat kehidupan memang tidak berpihak pada kita, yakinlah bahwa dengan semangat diri dan percaya diri yang tinggi, semua itu akan bisa dilalui. Hasilnya, keseimbangan hidup pun akan terjamin. Yang ketiga, engklek. Engklek atau yang bisa disebut sebagai taplak ini memang dimainkan di jalan raya yang bisa digambar menggunakan kapur atau batu bata. Biasanya permainan ini hanya dimainkan oleh anak-anak perempuan secara individu. Filosofi yang terkandung dalam permainan ini merupakan sebuah simbol dalam mencapai kekuasaan atau memiliki tempat tinggal. Hal itu tentu tidak mudah dicapai. Seseorang harus tangguh dalam menjalani segala permasalahan kehidupan yang ada. Yang keempat, congklak. Mainan ini dilakukan secara berpasangan dengan cara mengisi lubang-lubang yang ada dengan biji yang disediakan. Permainan ini memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Dalam permainan ini, terdapat 7 buah lubang di setiap sisinya, dan setiap lubang tersebut diisi dengan 7 buah biji yang sudah disediakan. 7 merupakan jumlah hari dalam 1 minggu. Istilahnya, setiap orang memiliki jatah makan yang sama dalam waktu 1 minggu. Permainan ini juga mengajarkan mengenai setiap hari yang kita lalui, tentu berpengaruh terhadap hari-hari selanjutnya. Begitu pula dengan orang lain. Di samping itu, permainan ini juga mengajarkan kita mengenai hal take and give, yang disimbolkan dengan mengambil dan menaruh biji pada tiap lubang tersebut. Yang kelima, hompimpa. Sebelum memulai beberapa permainan, biasanya kita melakukan yang namanya hompimpa atau gambreng untuk menentukan kelompok atau siapa yang jalan duluan. Undian ini memiliki lagu yang berbunyi Hompimpa alai hom gambreng.
Namun ternyata, siapa yang tahu kalau kata home dapat diartikan sebagai Tuhan. Sedangkan home pimpang alai home dapat diartikan sebagai dari Tuhan akan kembali pada Tuhan. Permainan ini seperti mengajarkan tentang kehidupan manusia yang akan kembali ke Tuhannya sesaat setelah mereka menemui ajalnya masing-masing. Yang keenam, petak umpet. Permainan yang mengharuskan kita bersembunyi dari penglihatan teman yang sedang jaga, hingga pada saatnya kita ditemukan dan yang jaga berteriak, "Hong!" sambil disebut namanya. Maka yang ketahuan dari tempat persembunyiannya tidak dapat pergi kemana-mana, harus berdekatan terus dengan orang yang menemukannya sembari melihat permainan yang masih berlangsung hingga semuanya kumpul. Siapa yang sangka kalau permainan ini hanyalah simbol mengenai kehidupan dunia dan setelah kematian. Orang-orang yang sedang bermain bisa direpresentasikan dengan orang yang hidup di dunia. Saat mereka ditemukan, itu tandanya mereka sudah dipanggil Tuhan untuk berpulang. Hingga sebelum semuanya dipanggil Tuhan, mereka harus menyaksikan kehidupan yang ada di dunia. Dan yang terakhir, lompat tali. Permainan lompat tali mungkin banyak digunakan oleh perempuan, namun tak jarang anak laki-laki juga suka bergabung. Permainan lompat tali yang terbuat dari karet ini memang memiliki tinggi dan rintangan yang semakin tinggi. Makna dari permainan ini adalah banyaknya rintangan yang menghadang dalam kehidupan. Semakin dewasa, semakin besar juga rintangannya. Hingga pada saatnya merdeka, kita dapat terbebas dari segala macam rintangan. Yang dimaksud dengan merdeka adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ternyata sedikit atau banyak output dari ragam permainan tradisional itu memang berpengaruh pada kita. Penciptaan sebuah permainan ternyata harus dipikirkan dengan matang. Harus mengandung makna dan nilai yang dalam supaya bisa diimplementasikan di kemudian hari. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Wih, Wake cak, yuk keliru. Permainan tradisional ini baru 7. Sebenarnya kalau digali lagi banyak, Cak. Jadi permainan tradisional itu ternyata mengandung nilai-nilai dan filosofi kehidupan. Jadi gak hanya semerta-merta cuma main. Tapi di balik itu ada banyak hal yang bermanfaat. Iya. Gitu. Perlu dilestarikan. Lah, salah satu tempatnya ya di Tanoker ini. Waduh. Kita balik lagi ngobrol, Cak. Oh iya. Iya. Jangan lupa minum ya. Oh iya sudah. Besok separuh saya. Sudah, Bu. ya. Siap. Maskernya dibuka dulu. Lali maskernya dipakai. Habis ini sebentar. Kalau di masa pandemi ini Mbak Cici, kegiatannya seperti apa di Tanoker? Kita harus menyesuaikan ya. Ini sesuatu yang sama sekali kita tidak duga dan kemampuan beradaptasi kita diuji ya. Bagaimana visi, bagaimana cita-cita tetap diwujudkan meskipun pandemi dan segala efeknya menerpa. Nah, kita coba literasi digital ala kita, dan itu bukan saja anak-anak ya, tapi juga terkait dengan orang dewasa, ibu, bapak, dan eyang-eyang. Alhamdulillah kami punya sekolah parenting. Nah, sekolah parenting ada sekolah ibu, sekolah bapak, dan sekolah eyang. Kenapa eyang juga parenting? Karena banyak anak buruh migran di sini yang dititipkan kepada eyang-eyangnya, sehingga perlu didukung ya dengan edukasi yang baik. Nah, mereka semua karena sekarang zaman digital, kita mencoba belajar bersama dengan mereka. Eyang-eyang itu sekarang pinter bikin vlog, nah, misalnya belajar dari cucunya. Bikin apa, Bu? Vlog. Oh, vlog. Waduh. Punya grup WA. Nah, ikut Zoom. Eyang-eyang dan sudah diundang jadi pembicara di tingkat nasional dan internasional karena pengalaman mereka lansia yang berdaya, yang terus belajar misalnya gitu ya. Anak-anak juga gitu. Tadi video yang awal itu lahir di masa pandemi. Banyak perkawinan anak terjadi, ya. Jadi dengan egrangnya mereka bilang no untuk perkawinan anak. Ya, naik egrang oke. Naik pelaminan nanti dulu. Gitu ya. Jadi itu bagian dari literasi. Kami juga bikin lomba-lomba, bikin festival. Sekarang ada 2 festival Merpati, merajut persaudaraan merawat Ibu Pertiwi. Itu di 4 kabupaten, bukan hanya Jember,
Ada Bondowoso, ada Situbondo, ada Banyuwangi. Tapi tetap di bawah Tanoker juga ya? Itu kami bekerja sama dengan berbagai macam organisasi. Dan yang kedua International Festival, Peace Parenting Festival. Nah, jadi itu online semua. Jadi semua ibu-ibu. Yang kedua tadi adalah sekolah ibu ya. Jadi ibu-ibu belajar untuk meningkatkan kapasitas pengasuhannya melalui media digital. Nah, gitu kira-kira. Dan ada banyak lagi berbagai ada banyak lagi kegiatan. Mungkin Pak Suko bisa Mas Suko menambahkannya. Lek Hang. Oh iya. Ya, ini ada keterkaitan ya. Munculnya ada sekolah ibu-ibu, sekolah bapak-bapak yang itu dan beberapa kelompok-kelompok kuliner, kelompok itu sebetulnya itu perubahan itu terjadi karena memang karena anak-anak. Jadi anak-anak ini dengan bermain permainan perkusi, alat musik, kemudian sama egrang itu. Jadi tadinya kan kalau biasa main egrang itu kan lari aja atau jalan cepat atau jalan biasa. Nah, anak-anak ini memodifikasi menjadi tarian. Sehingga banyak orang pengen tertarik, kemudian banyak orang datang ke sini. Jadi kemudian ketika datang ke sini, ibu-ibunya ini berpikir karena kadang-kadang tamu tanya ada souvenir apa. Awal-awal itu kemudian kita coba kumpulkan inisiatif ibu-ibu ini membuat souvenir. Awal-awal itu ada pelatihan segala macam. Kemudian keluar mereka membentuk kelompok ibu-ibu yang punya keterampilan mesin jahit mesin itu, kemudian yang jahit tangan ada produk-produknya. Kemudian batik, anak-anak muda bikin batik ya. Batik motif egrang. Ada batik motif egrang. Ini nih. Ini kan motifnya egrang ya. Kemudian ya ini ada ketika pandemi anak-anak sesekali-sekali tetap latihan dengan protokol yang ketat. Mereka kadang-kadang belajar sini memanfaatkan wifi yang ada di sini, yang kuliah segala macam biasanya di sini mereka. Nah, kemudian mereka biasanya bikin kalau tadi ada festival merpati, ada festival apa, anak-anak tetap tampil di pembukaan, tapi mereka dalam bentuk bikin rekaman video ya. Nanti kalau kemudian bahkan mereka dengan yang kan biasa senam itu, walaupun ada pandemi beberapa kali kadang-kadang dengan protokol mereka senam. Akhirnya mereka punya ide bikin tari egrang Pandalungan. Jadi menggabungkan senam sama tari egrang itu di YouTube ada itu kalau mau. Bayangkan gimana senam sama egrang. Iya, antara cucu dan nenek jadi latihan bersama. Cucu-cucunya naik egrang, eyang-eyangnya di bawah dengan tariannya itu. Jadi dari situ kemudian muncul lagi. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan di masyarakat itu kita ada arena sebetulnya. Nah, enggak cukup cuma bermain egrang. Kemudian kita bikin festival egrang. Itu sebetulnya arena tahunan. Jadi untuk memberi anak-anak, buat apa sih latihan egrang? Nah, latihan egrang nanti kamu kalau bagus bisa tampil. Makanya defile untuk festival egrang untuk 1 kilometer itu kan minimal 15 sampai 30 orang kan satu defile itu. Wow, kadang-kadang 1 kilo lumayan. Ya, jadi kalau festival egrang itu satu defile itu ada yang naik egrang, ada yang tari bawah. Nah, itu kadang-kadang gabungan. Ada yang gede-gede, ada yang anak-anak narik egrang itu jadi rutin. Kemudian dan kita bukan hanya lokal itu nggih. Ya beberapa bahkan beberapa ada dari luar juga. Ada beberapa kawan itu dari Steelworker yang dari international group di Belgia itu Belgium Steelworker jadi kelompok egrang sana. Ternyata di luar negeri banyak kelompok-kelompok egrang itu. Ya terinspirasi dari Tanoker. Enggak, mereka sudah punya. Bahkan Hmm. mereka di sana memang ada satu desa itu jadi dia punya tradisi main egrang. Nah, mereka mengenal kita itu lewat medsos sebetulnya. Dia lihat di Facebook loh. Kok ada orang sama, dia juga main bakya. Jadi dia kalau dia ada drum band, ada main itu, kemudian ada yang naik bakrak nenek-neneknya, ada ininya, terus jalan gitu. Itu perwakilan belum datang. Sebetulnya kemarin sebelum pandemi 2020 mereka mau datang bawa grup 15 orang. Sudah dia rencanakan, dia lama itu karena dia mencari sponsor untuk berangkat ke sini. Gimana Pak Suko? Gak jadi pandemi. Jadi gitu. Jadi beberapa. Jadinya di online kan, tetap festival karena
ini untuk memberikan rasa bahagia ya, karena festival itu kan mencerminkan sesuatu yang ada dan karya-karya itu dikemas dalam situasi yang ceria ya dan membanggakan. Nah tadi Pak Supo bilang yang tadi belajar tentang dagang-dagang yang awalnya langsung orang datang ke sini, sekarang karena situasi pandemi ini kita belajar mengintensifkan dagang online sebagai. Jadi yang pasar lumpur itu di online kan juga. Nah, kalau pasar lumpur itu sebetulnya kegiatan bulanan, Mbak. Jadi kita sebenarnya ada kegiatan mingguan di sini kalau hari Minggu anak-anak kumpul. Kemudian sebulan sekali itu juga arena sebetulnya. Jadi kita ada kayak outbound tapi basisnya permainan tradisional. Orang gratis ikut aja. Ada main polo lumpur, ada main egrang, ada main macam, terus ada outbound. Jadi tapi dia kemudian orang-orang yang kelompok kuliner sama kelompok kerajinan itu jualan di situ. Jadi yang ada di jajaran. Jadi orang yang mau datang bawa anak mau ikut boleh, main polo lumpur, main lumpur boleh gitu. Jadi makanya kemudian dari permainan anak-anak ini sebetulnya itu memberikan perubahan sosial dan ekonomi yang sangat signifikan karena kemudian di sini jadi kampung wisata. Nah, dari situ kemudian kita bikin kayak paket-paket. Kita punya paket namanya petualangan kacang gendut. Oh ini makanya ini jadi kacang orang Madura, ini gendut anak Jawa kan kita pendalungan. Nah, jadi ada beberapa destinasi wisata. Yang satu di Tanoker beberapa permainan. Kemudian yang satu di Pasar Lumpur. Jadi dia kalau mau main Pasar Lumpur, kemudian ada juga mengunjungi kelompok ibu-ibu. Jadi ada kemudian ada kelompok mani-mani, jadi dia bisa bikin ini. Jadi ada kelompok 7 destinasi wisata ya. Ada 7 destinasi wisata. Yang seperti di gambar itu kalau kita masuk ada itu di situ ya penjelasannya ya. Jadi kampung wisata edukasi Iya, kampung wisata edukasi Tanoker gitu. Iya, yang tujuannya adalah mewujudkan perdamaian. Kembali lagi ke sana ya, tujuan utamanya seperti itu. Iya, karena kita kan semua mendambakan rumah damai. Misalnya kalau orang sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya apa sih? Kan damai ya. Kampung yang damai, mudah-mudahan negara kita yang damai itu menjadi basis memanusiakan manusia dan kita maju ya. Kalau nggak ada perdamaian gimana ya? Eker-ekeran terus sama yang di rumah gimana? Ya, dari perkembangan ini kita dapat beberapa penghargaan lah dari baik teman-teman pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kemudian dari nasional. Kalau dari nasional itu kita dapat sebagai kampung wisata itu dari Indonesia Sustainable Tourism Award itu yang dilakukan tahunan tahun 2018. Itu Kementerian Pariwisata Pak ya? Iya, dari Kementerian Pariwisata mungkin ada di situ atau plakatnya itu. Kemudian dari UGM itu tiap tahun bikin penghargaan terhadap alumninya. Nah kemudian saya dapat sebagai pelestari kebudayaan lah dari mereka. Kemudian secara nasional juga kita dapat penghargaan ikon prestasi. Itu biasanya pemerintah pusat itu bikin penghargaan terhadap beberapa orang di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, olahraga, segala macam itu, berbagai bidang. Pancasila kita dapat di bidang Pancasila. Ikon prestasi kewirausahaan sosial. Jadi kami berdua dulu karena apa yang dilakukan sini beberapa perubahan. Internasionalnya? Internasional ada juga. Permainan, karena sangat lama sekali itu sudah. Dan banyak ya. Iya, ada Ligo, dari Ligo itu kan Ligo Foundation ya, New Foundation York, ya. Sangat terkenal ya permainan itu. Ligo dia kasih ada award kepada kita dan juga masuk dalam 11 permainan tradisional yang edukatif. Di dunia ya, itu diikuti macam-macam seluruh dunia, 600-an kontestan gitu, tersaring 11 besar. Alhamdulillah kami masuk di situ. Wah, luar biasa. Ini mau tepuk tangan audiensnya nih yang mana gitu ya. Waduh, langsung rame ya. Oke, tapi ngomong-ngomong ini ketika dulu di awal sebelum pandemi otomatis banyak penghargaan diraih, kemudian kita sangat benar-benar
dari Tanoker dipacu sekali untuk kreativitas. Nah, di masa pandemi seperti saat ini ngomong-ngomong penurunannya berapa persen Pak ini aktivitasnya akhirnya? Ya praktis anak-anak terutama pas saat PPKM ya itu memang lockdown ya. Tapi kalau ketika melandai kita ada kegiatan-kegiatan terbatas dengan prokes ya yang kita usahakan karena itu juga edukasi. Jadi kalau untuk kampung wisata mungkin berapa persen ya? 5%, 10%? Ya. Penurunannya hanya sedikit Kalau menjadi segitu penurunannya drastis. Drop. Nah, misalnya kayak Tanocraft itu kan menjual produk-produk macam-macam souvenir hasil kelompok-kelompok kerajinan ya. Itu turun kalau full costing kita cuma dapat 5% itu. Tinggal 5%. Jauh sekali Pak ya. Karena kan di sini wisata ya. Destinasi wisata orang biasanya datang ya. Dan sekarang kemudian kondisi begini ya kita coba online dan sekarang sedang mencoba bikin untuk paket-paket digital tour ya. Yang kacong sama ini mohon doanya sedang dirancang oleh tim kreatif dengan teman-teman baik ya di berbagai tempat untuk mewujudkan mimpi tamasya virtual yang lakonnya adalah Kacong dan Gendo ini. Waduh, jadi kayak dibikin kayak semacam video kartun gitu ya? Iya, dia ada berpetualangan secara digital. Si Kacong sama Gendo. Ceritanya seru-seru yang pasti dicocokkan dengan selera millennials ya dan generasi Z. Nggak sabar saya pengen tahu seperti apa videonya. Kita nanti diajak launchingnya nanti ya. Ada. Kita belajar banyak dari Tanoker, Cak. Iya. Yang selama ini orang pikir bahwa ada semacam jurang ya antara generasi cucu dengan nenek misalnya atau dengan orang tua. Di sini lebur, bisa ada namanya? Kami bilang pengasuhan gotong royong gitu. Itu. Waduh istilahnya ya. Pengasuhan gotong royong, anakku, anakmu, anak kita, cucumu, cucuku, cucu kita. Jadi diopeni bersama. Bukan anakmu, anakmu, anakku, anakmu. Itu. Anakku, anakmu ya. Jadi anak kita istriku, semua. Istriku sendiri. Suamiku sendiri ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong juga nih ada info terbaru bahwa ini ya Tanoker Lomba ini turut berkontribusi dalam peringatan Hari Pemuda Internasional 2021. Gimana ceritanya? Singkat saja nih. Kita akan langsung karena kita tuh percaya kepada kekuatan anak, kekuatan kaum muda untuk mengubah dunia ya. Dan kalau untuk kampung kami kan sudah terbukti tadi Pak Supo cerita panjang lebar bahwa dengan berkah anak-anak, dengan mengkreasi egrang warisan leluhur menjadi sesuatu permainan yang bisa diterima oleh masyarakat luas dan dinikmati, dan mereka membuat perubahan sosial di desa, berdampak juga ke kabupaten sehingga kabupaten ini jadi tersemangati untuk menjadi kabupaten layak anak ya. Dan juga kecamatan kami menjadi kecamatan layak anak dan desa kami menjadi desa layak anak. Di mana anak-anak diakui kekuatan positifnya gitu. Mereka subjek. Oke, tepuk tangan dong teman-teman semua di sini. Iya, mantap sekali Pak Suroso ikut tepuk tangannya. Jadi kata Bung Karno, beri 10 anak muda aku akan mengubah dunia. Kalau di Ledo Ombok ya, di Tanoker beri 5 anak. Mereka akan mengubah desa, mengubah kabupaten, dan itu bagian dari mengubah negara dan mengubah dunia. Mantap sekali. Jangan sampai ke saya Bu. Saya beri 10 pemuda, saya kasih boy band. Nanti saya tambahin bunga talang. Oke, nah akhirnya ini tidak terasa gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti kita mau pamit, bukan. Ini kalau dalam bahasa Jawa ini gayeng. Kita lagi gayeng ngobrolnya. Tadi kan nyebutkan ini ya, Cak, kontribusi dalam peringatan Hari Pemuda Internasional. Betul. Mungkin nambahin sedikit masih ya? Monggo, silakan. Gini, kalau anak-anak biasanya yang bisa bermain egrang dengan baik itu kan dia menemukan titik keseimbangan ya. Betul. Nah, anak-anak yang bisa main itu biasanya lebih fokus.
anak belajar ya, punya kepercayaan diri lebih tinggi karena mungkin dia bangga kan dia dengan tinggi gitu, bisa jalan itu. Psikologis gitu ya. Iya, saya lihat memang karena anak yang begitu biasanya dia punya konsentrasi belajarnya lebih baik gitu. Oh iya. Karena dia fokus untuk gimana caranya dia sampai jatuh gitu ya. Iya, kan dia menemukan balance, titik ya. balance. Dia bisa membalancekan dirinya itu ya. Dan menambah percaya diri lebih tinggi mereka. Nah, itu Cak. Iya. Jadi anak-anak yang di rumah yang belum diajari, ayo. Ojo anak dhisik loh, kita aja belum nyoba. Iya. Jadi egrang itu kan lambang bagaimana keseimbangan ya. Kesetaraan antara jiwa dan raga, antara pikiran dan perasaan, antara individu dan sosial ya, antara dunia dan akhirat ya. Jadi antara manusia dan alam. Iya, antara manusia dan alam. Jadi jumbuh ya. Kekuatan yin dan yang. Dan keseimbangan itu menjadi dasar. Keadilan itu kan perlu keseimbangan, kesetaraan. Begitu juga antara laki-laki dan perempuan. Antara dia dan aku. Aduh, mulai begitu udah mulai begitu ini. Jadi yang gombalnya cowok ini cewek ya. Tapi ngomong idealnya berapa lama sih kalau kita mau latihan egrang secara singkat itu? Berapa menit? Tergantung, Cak. Memang tergantung ke anaknya biasanya. Iya. Kalau anaknya itu percaya diri, kadang ada anak-anak itu saya lihat dia sendirian kadang belajar gitu. Bahkan kemarin Lebaran itu saya terkejut juga. Jadi dirayu bapaknya mau diajak pergi keluar kota sama, enggak, saya enggak ikut, masih mau main egrang. Jadi dia penasaran untuk betul-betul bisa gitu, sampai segitunya anak-anak itu. Kadang-kadang ada yang datang ke sini, "Lek, kapan festival egrangnya? Mumpung saya nih masih kelas 5 gitu." Karena biasanya kalau di SD itu yang ikut defile egrang itu biasanya yang di bawah kelas 6 karena dia ujian kan. Kalau saya udah kelas 6 enggak bisa ikut ini gitu. Padahal saya sudah lama nunggu. Itu suara anak-anak. Sekarang kita dengarkan suara pemuda Tanoker Lede Ombo. Waduh, silakan, monggo. Senantiasa berubah. Menurutku, anak muda harus terlibat kreatif dalam menghadapi perubahannya. Dan dalam prosesnya, tak hanya anak muda yang terkenal saja, bahkan anak muda seperti saya, mungkin juga adik-adik saya, dapat menjadi pembaharu yang hebat, dan hal itu dapat dilakukan oleh siapapun. Setiap anak muda itu hebat, punya potensi masing-masing yang bisa dikembangkan. Bisa dalam bentuk sumbangsi pikiran, fisik, atau karya kreatif dan inovatif. Ketika itu semua bisa digabungkan, bisa menjadi kolaborasi yang hebat loh. Perubahan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, karena bisa jadi hal-hal kecil menjadi inspirasi untuk hal-hal besar. Semua itu dimulai dari niat, usaha, dan kolaborasi yang hebat, seperti kepingan puzzle yang saling melengkapi satu sama lain. Anak muda itu aku dan kamu.
Waket Mbak yuk. Loh, Acaranya lo nggak kalah kalau nang kuto-kuto. Festival Egrang itu sudah dikenal di mana-mana, Cak, ke mancanegara. Oh iya, Rek. Monggo dikomentari Mbak Ci. Gimana nih, Bu? Iya, inilah Festival Egrang ini sesuatu yang kita tidak sangka berkahnya luar biasa. Ya. Bukan hanya secara budaya, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga politik. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2 kali datang ke sini. Yang pertama atas nama kementerian, yang kedua diutus Pak Jokowi, Presiden. Utusannya langsung? Iya, karena Pak Jokowi yang seharusnya ingin hadir, tapi karena ada beberapa hal nggak bisa, beliau memutus Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan di kegiatan itu ada dorongan yang kuat untuk menjadikan Jember sebagai Kabupaten Layak Anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waduh Pak, ini kapan kira-kira ada festival lagi Pak? Kangen Pak sama acara seperti ini? Ya mudah-mudahan tahun depan ya. Kalau tahun ini mungkin. Ya memang kalau festival Egrang itu biasanya 1 bulan sebelum acara puncak memang berproses itu. Tapi akhirnya kita memilih festival Egrang itu sambil memperingati Hari Perdamaian Dunia. Jadi tiap tinggal 21 September. Cuma kita lihat kalau dia jatuh hari Senin kita tarik ke Sabtu. Kalau dia jatuh hari Kamis atau apa kita tarik tetap ke weekend ya. Weekend ya. Karena permintaan beberapa kawan-kawan audun kita dari berbagai kota dan negara lain itu biasanya mintanya di weekend. Jadi tapi sebelum hari H yang defile Egrang itu di jalan itu kita ada banyak macam-macam kegiatan tuh, mulai dari lomba-lomba untuk anak-anak, lomba untuk eyang-eyang, lomba untuk macam-macam, ada kuliner segala macam, ada workshop, ada jamburi itu biasanya sebelum itu. Bahkan ada sesudah acara masih ada workshop itu jadi kerjasama dengan disesuaikan dengan tema biasanya. Serasa di sini tuh ada pesta rakyat gitu loh. Jadi kemudian kita kan punya homestay, kita punya 100 kamar ya di rumah-rumah penduduk itu. Biasanya kalau udah festival itu penuh itu, jadi full penuh. Kadang-kadang nambah yang tadinya tidak homestay ya kita dengan memohon gitu mau menerima. Pasti mau ya Pak ya? Biasanya ya, karena pun juga dapat masukan ya. Ya kita ada beberapa kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya, yang ada kamar mandi di luar, ada kamar, bahkan ada yang sudah mereka bikin air hangat, ada kamar ya Allah luar biasa tuh segitunya ya. Tapi ada camping juga. Ada juga yang mereka pengen itu dia camping. Kalau camping pakai kamar mandi luar Pak ya? Ada kamar mandi, ada pancuran. Ada juga ruang kamar mandi tapi pancuran. Oh iya, saya sempat melihat. Iya. Belum merasakan ya. Bisa itu. Perlu ya. Dibuktikan. Iya, boleh. Luar biasa. Sampai ini ya, berarti benar-benar di Tanoker di Dok Ombo ini meskipun tempatnya ada di lereng Gunung Raung, tapi fasilitasnya sudah nggak kalah lah ya dengan internasional juga gitu ya. Pengen tahu nggak kenapa ini sebenarnya terjadi? Kenapa? Penasaran kan? Iya. Penasaran kan? Setelah pesan-pesan bukan ya? Ini berkah anak-anak. Ya. Jadi kalau kita itu hormat pada anak-anak dan mendudukkan anak-anak sebagai manusia utuh, mereka subjek, dan kemudian mendampingi mereka untuk mewujudkan aspirasinya, itu berkahnya luar biasa. Kan ini yang mau kasih aspirasi anak di sini itu kan ingin seneng ya, karena banyak orang tua yang sudah pergi mencari nafkah dan mereka ingin seneng ketika bapak dan ibunya pergi dengan cara bermain. Nah, maka lahirnya bermain yang nggak main-main. Salah satunya ya Egrang ini yang jadi berkat untuk semua. Anak-anak adalah change maker, pembawa perubahan melalui perwujudan aspirasinya yang mereka sendiri di depan gitu. Itu rahasianya. Ini kalau di tengah sekarang ini apa namanya ada serangan ini Android game-game itu gimana, Bu? Nah, itu ada pengaruhnya apa ada pengaruh? Kita modifikasi pasti ada pengaruh ya. Karena ini dunia yang berubah. Tapi kan kita nggak boleh kurang akal gitu. Makanya ada kolam renang ini. Kalau sekarang
diperbandingkan yang menjadi kompetitor gadget hanya air dalam pengalaman kami. Kalau anak-anak nyemplung berenang di sini mereka lupa gadgetnya gitu. Jadi literasi air. Nah, betul. Ketika mentas ingat lagi Bu ya. Gimana caranya? Nah, Kan minat anak-anak itu kan susah juga ya untuk baca. Kita punya taman bacaan untuk anak-anak. Dulu BBM-nya ada. Nah, memang awal-awal dulu kita juga terkejut gitu. Jadi kita pernah bikin kolam kecil di situ itu di depan situ. Kolam ikan. Kolam ikan. Okay. Tapi buat anak-anak buat mandi. Saya bilang, kok mandi anak-anak nih? Saya bilang kalau kamu mau mandi harus baca buku dulu. Jadi harus baca buku dan presentasi. Tiketnya itu ya? Iya, jadi dia baca. Nah, baru boleh berenang gratis. Sama ikan, Pak ya? Ya, enggak. Dulu masih ada ikan di situ. Iya. Nah, kemudian kita kan biasanya ada kayak rapat rutin strategi setahun sekali kan. Anak-anak salah satu usulannya kolam untuk berenang diperluas. Gitu. Wow. Jadi ini karena usulan anak-anak sebetulnya untuk bikin itu. Aspirasi ini memang aspirasi anak-anak. Aspirasi Makanya kan ada gambar ini, Egrang, ada gambar jimbe. Tapi sekarang kita lakukan biasanya satu hari tertentu itu memang untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak bisa baca, dia bisa gratis berenang, tapi dia harus baca buku di situ. Jadi kita punya list. Awal-awal kita sering dikecoh juga sama anak-anak. Jadi yang dia ceritakan yang sudah dibaca berulang-ulang. Nah, itu anak-anak pendamping, anak-anak pendamping nggak sadar. Cuma saya ini kan kamu udah baca kemarin. Akhirnya mereka harus nulis yang sudah dibaca. Jadi ada kayak kartu gitu. Dia nulis yang sudah dibaca, judulnya apa, ini apa. Jadi udah bisa terkontrol. Jadi gak hanya pembelajaran untuk anak-anak tapi juga untuk pengelola ya. Kemudian ini Mas Supo, Mbak Cici, apa yang belum terwujud dari sekian banyak kan sudah bisa diwujudkan gitu dari suara-suara anak. Apa yang belum? Yang masih dalam orang Jawa bilang ngenen. Masih dingen. Mimpinya banyak ya. Kita pas ulang tahun ke-10 itu kan kumpul semua. Dan itu melis mimpi semua, anak-anak, orang tua sampai lansia. Dilis semua apa mimpi, karena mimpi itu kunci ya. Kita mau ke depan, kita coba mewujudkan mimpi itu. Mimpi bersama kita. Macam-macam. Mau di sini ada stadion bola, di Ledombo, apalagi ya ada rumah sakit, ada di sini karena ada yang kuliah jadi dokter gigi, jadi dokter, jadi biar dia di sini gitu ya. Dan ada mimpi-mimpi yang luar biasa, membuat kafe-kafe alternatif ya, ruang kreasi, ruang bermain yang alternatif, yang nggak kayak di kota-kota, tapi yang pokoknya asyik, dan itu kita yang akan mewujudkannya ya. Kita amini. Amin. Istilah mereka harus bikin lembah tanoker, istilah mereka yang isinya di situ macam-macam. Saya bilang, waduh ini kayak lembah valley kalau silikon gitu ya. Ya kita cuma amin gitu ya, mudah-mudahan itu menjadi tempat sini memang jadi lembah, karena kita kalau misi kita kan memang sini bagaimana jadi wilayah bersama ya, untuk macam-macam latar belakang untuk bisa kumpul sini, tapi yang ramah anak, ramah perempuan, ramah lingkungan. Nah, salah satu kan kita memanfaatkan ramah budaya lokal gitu. Salah satu kan kita coba untuk yang ramah lingkungan ya. Termasuk makanan segala macam. Ini bagian dari ramah. Betul. Pokoknya sebenarnya kalau ngobrol sama sepasang sejoli ini, bisa 2 hari 2 malam, Cak. Betul sekali. Dan emang dari mimpi tadi kalau kita simpulkan dikit sih, dari mimpi itu akhirnya membuat kunci sukses itu adalah key of success. Sama saja tuh. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Maduranya apa? Aduh nggak bisa kalau Madura, mohon maaf. Mbak Cici, terima kasih banyak. Iya. Sama-sama. Kita harus pamit ya. Iya, sebelum pamit mungkin ada harapan ini apa kepada untuk pemirsa Rarinet otomatis Indonesia, dan juga untuk harapan se-Jember dan juga Ledok Ombo. Monggo silakan. Monggo silakan Ibu Cici dulu baru Pak Supo. Iya, saya kalau boleh berharap itu satu hal,
titip anak-anak itu dikawal sebagai subjek. Jangan lagi itu yang sebagai objek, itu sudah orde lama. Beri ruang, peluang, dan juga pendampingan sehingga mereka insya Allah di usia dininya sudah bisa menjadi change maker, agen perubahan sosial. Betul. Yang kedua, kalau untuk Jember ada banyak PR katanya masalah ya. Salah satu masalahnya adalah pernikahan dini. Anak dini. Ya, kehamilan tidak diinginkan dan juga berbagai macam kekerasan termasuk di saat pandemi ini. Dan itu jadi PR kepada kita secara politik, secara ekonomi dan secara budaya. Mudah-mudahan pemerintah dan orang-orang yang sudah tua, mantan anak-anak bersama-sama dengan anak-anak memberi ruang untuk melakukan perubahan-perubahan dengan cara mereka, termasuk dengan bermain yang tidak main-main. Betul. Monggo, silakan Pak Sopon. Terima kasih. Ya mungkin tidak jauh berbeda, tapi kita perlu bahwa memberi kepercayaan pada anak-anak itu, anak-anak bisa menjadi sumber perubahan sosial di lingkungannya. Kemudian yang kedua, harapan saya kan kadang-kadang kalau orang sudah tua, lansia 60 tahun ke atas tuh sebetulnya mereka masih penuh kreativitas. Nah, itu perlu diajak bekerja bersama. Jadi ini sehingga menjadi hidup wilayah itu. Jadi ada arena untuk interaksi antara yang sudah sangat lanjut usia dengan yang baru tumbuh, itu bisa bekerja sama. Itu saya kira sebuah kekuatan yang luar biasa buat komunitas. Iya. Yang paling akhir ya, boleh ya? Silakan. Saya itu bermimpi tentang Ledo Ombo yang from the beautiful sunrise to beautiful sunset. Tadi yang seperti Pak Supo bilang. Betul. Masa terbitnya sang surya adalah masa kanak-kanak tamsilnya, dan sunset itu adalah masa lansia. Dan menjadi orang Ledo Ombo adalah orang yang berbahagia dari lahirnya sampai insya Allah ketika dia dipundut oleh yang punya kita. The beautiful sunrise to the beautiful sunset. Wow. Gitu loh. Jenengan ingin nggak? Oh, ingin sekali. Pindah neng Ledo Ombo. Untung tawarin cuma yuk gino dulu aku. Oke, mungkin ini untuk halayak yang ada di sana atau mungkin para pemirsa yang ingin mengetahui tentang Tanoker ini bisa menghubungi gimana, atau ada website khusus atau ada website-nya, ada YouTube, ada lengkap, Facebook ya. Dan ada Instagram yang ya belum begitu bagus amat dikelola, tapi untuk mengenal itu mudah-mudahan jadi gate ya, jadi pintu untuk kita berkenalan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal, lamar, cinta. Kalau bicara cinta ya mereka berdua nih. Waduh, ya. Ya mohon doa. Bisa menjadi contoh juga buat kami-kami yang muda nih. Siap. Ayo Cak pamit ya. Sekali terima kasih. Matur nuwun. Pak Supo Lehang, Bu Cici juga. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Amin Allahumma amin. Saya dapat kipas. Saya dapat angin. Ya, itu sama anginnya ya. Monggo sehat-sehat selalu. Amin. Bahagia dan membahagiakan. Amin. Terima kasih. Waduh, yuk. Dalam. Ra kroso iki kayane adewe omong-omongan iki udah 60 menit. Waduh, gayeng banget ya. Iya, Tanoker loh. Tanoker dapat manfaat, dapat ilmu, dapat filosofi yang luar biasa, ternyata dapat kebahagiaan. Oh iya. Pengen bahagia? Ya kesini saja. Ya wes. Aplaus dulu untuk timnya Eraninet. Luar biasa. Rapi renang orang ini yuk. Mulai subuh sudah kesini Cak. Mau renang. Ya wes yuk, kayaknya kita harus pamit di sini. Ya. Saya Cak Gemol Wijadi Gemol. Saya Ginuk Mujayati Suginu. Oke, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.